Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 13 September 2022. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia pada tahun 349. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi militer yang meninggal saat Yohanes masih kecil. Ibunya bernama Antusa yang membesarkan anak-anaknya dalam iman Kristiani yang teguh. Ia mengusahakan agar anak-anaknya memperoleh pendidikan yang baik. Yohanes Chrysostomus dikenal sebagai seorang yang cerdas, dan jika ia berbicara, semua yang mendengar akan terpesona pada kata-katanya yang indah. Maka ia dijuluki Yohanes Chrysostomus atau Yohanes si mulut emas. Sejak kecil, Yohanes sudah bercita-cita untuk memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Ia pernah menjadi seorang petapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim. Karena sakit keras, akhirnya Yohanes kembali ke Antioquia dan kemudian ia bertekad untuk menjadi seorang imam. Romo Yohanes Chrysostomus melayani umat di Antioquia selama 12 tahun dan ia sangat dicintai umat. Pada tahun 397, Yohanes diangkat menjadi uskup agung di Konstantinopel. Ia mengalami pengasingan akibat kata-kata tajam yang ia tujukan kepada seorang ratu. Dan Yohanes Chrysostomus akhirnya wafat pada 14 September tahun 407. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai dengan hari Jumat nanti, banyak sekali rangkaian peringatan-peringatan dan pesta yang dirayakan oleh gereja. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, ada anak Papua yang sudah 7 tahun tinggal bersama dengan keluarga saya di Jakarta. Ketika baru tiba di Jakarta dan dalam perjalanan menuju ke rumah, di lampu merah anak ini tiba-tiba buka kaca mobil dan ia memberikan uang Rp50.000 kepada anak jalanan yang meminta-minta. Bukan dari kelebihannya dia memberi, namun dari kekurangannya anak ini memberi bahkan yang terbaik. Ini sungguh luar biasa. Anak ini mengatakan, "Pater,
Kasihan ya, di Jakarta banyak orang susah. Luar biasa hati anak ini yang sangat dermawan dan murah hati. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain. Yang menarik untuk kita renungkan adalah tidak ada orang yang datang dan meminta kepada Yesus untuk melakukan hal itu. Namun, hatinya yang tergerak oleh belas kasih membuat mukjizat itu terjadi. Menyaksikan seorang ibu yang sudah janda menangis membuat Yesus menghampirinya dan berkata, "Jangan menangis, ibu." Dan segera Yesus menuju ke usungan jenazah pemuda itu dan disentuhnya sambil bersabda, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan bangunlah pemuda itu lalu duduk dan mulai berbicara. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini, saat ini kita sedang berbeban berat dan menangis, datanglah kepada Yesus. Ia akan mengusap setiap tetes air mata kita dan bersabda, "Jangan menangis." Ia juga akan bersabda kepada kita, "Bangunlah, bangkitlah." Hatinya yang senantiasa berbelas kasih akan selalu mengaruniakan yang terbaik untuk kita. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan itu selalu ada dan nyata bagi kita yang percaya kepadanya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.